Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Lasismu, sahabat Dai Songo dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Masaru Emoto, peneliti asal Jepang, dia meneliti terkait dengan sumber penyakit. Maka kemudian beliau menemukan bahwa ternyata penyakit itu 90 atau bahkan sampai 99% disebabkan oleh pikiran, dan sisanya disebabkan oleh makanan. Artinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa berbagai macam penyakit yang saat ini terjadi dan melanda masyarakat di negeri kita ini, dan ternyata ketika kita melihat apa yang telah disampaikan oleh Dr. Masaru Emoto ini, bahwa pikiranlah yang menyebabkan terjadinya penyakit itu, maka kemudian banyak orang untuk mengobati sakitnya. Bahkan sekarang terkenal metode penyembuhan, yaitu self healing, ya, penyembuhan dari dalam, atau penyembuhan dapat dilakukan oleh diri sendiri. Dan penyembuhan yang paripurna itu adalah bengkel yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya bulan Ramadan. Apa itu penyembuhan yang sudah Allah siapkan agar penyakit tidak dekat dengan kita, agar kita tidak dihantui atau merasa selalu terjadi tekanan-tekanan dalam hidup ini, stres, letih pikiran kita, yang kemudian fisik kita secara otomatis juga ikut capek, letih. Maka yang harus kita perbaiki ada 3 hal terkait dengan bertemunya dengan bulan Ramadan ini. Yang pertama itu dengan zikir kepada Allah. Dan inilah metode terbaik yang sudah Allah siapkan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang selama ini terjadi pada umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Walladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Bahwa orang-orang yang mengharapkan ketenangan itu dengan berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah akan menjadikan ketenangan pada hati kita. Maka pikiran kita yang penuh dengan kegelisahan, kegundahan, dan berbagai macam problematika dalam kehidupan ini, dengan kemudian kita berzikir kepada Allah, memperbanyak mengingat Allah, niscaya akan tenanglah kita dengan mengingat Allah itu. Kemudian yang kedua, selain berzikir kepada Allah agar tetap tenang pikiran kita, metode self healing yang paripurna ini dengan detoksifikasi dari penyakit jiwa dan hati.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pikiran yang kemudian menyebabkan terjadinya penyakit itu asalnya, akarnya bukan karena persoalan-persoalan yang menumpuk pada diri kita semata, tetapi ketahuilah bahwa pikiran yang kemudian ruwet, berbagai macam persoalan tiba-tiba datang pada kita, ketahuilah untuk memperbaikinya dengan self healing itu, dengan memperbaiki hati kita. Kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketahuilah, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, bersih, suci, sehat, maka niscaya seluruh anggota tubuh kita akan menjadi baik, bersih, dan suci. Sebaliknya, apabila segumpal daging ini kotor, ada penyakit, maka akan menyebabkan penyakit-penyakit lain menyebar kepada seluruh anggota tubuh kita. Ala, bahwa ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, segumpal daging ini adalah wahiyal qalb, bahwa segumpal daging ini adalah hati. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pikiran tadi penuh dengan persoalan, dinamika, ketidakpuasan, kekecewaan, maka kita bersihkan dulu hati kita. Sifat tidak puas, sifat iri, dengki, ya, tamak, sombong, dan penyakit-penyakit hati lainnya segera bersihkan. Karena kalau kita memulai dengan membersihkan hati ini, berarti kita sudah menyiapkan, mempersiapkan obat terbaiknya dari dalam diri kita itu sendiri. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa metode self healing yang paripurna yang sudah Allah siapkan bagi kita agar kita senantiasa mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hidup ini dengan bersikap sabar dan ridha. Sabar atas ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinilah setiap cobaan dan ujian tidak ada yang tidak datang melainkan dari ketetapan yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Maka kuncinya kita sabar. Dan yang kedua sekaligus dengan ridha atas ketentuan dan ketetapan itu. Sehingga dalam bulan Ramadan ini kita dapat memaksimalkan momentum bulan yang penuh dengan berkah ini, dengan salah satunya kita merubah mindset kita dan dimulai dari hati kita, dari perasaan-perasaan yang tidak baik, dan kita dapat menjalani bulan Ramadan dengan tenang, dengan damai, dan kita sudah memiliki landasan 3 hal tadi: zikir sebanyak mungkin kepada Allah, membersihkan hati-hati kita dari noda-noda, dan yang ketiga, menerima ketentuan dan ketetapan itu dengan sabar dan ridha karena Allah semata. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.